Di video kali ini gue mau ngebahas tentang JIS. Gue akan kupas tuntas ada permasalahan apa di dalam JIS. Kenapa gue mesti bahas? Karena Persija yang menjadi korbannya. Nah, tanpa lama-lama, tanpa basa-basi, gue akan mengupas tuntas. Karena ini gue sedikit mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam dada gue. Waduh, jadi gue akan bahas bener-bener secara detail apa kata pihak PSSI dan apa jawaban dari pihak JIS-nya. Dan FIFA menanggapinya seperti apa. Gue akan beberkan satu persatu. Gue udah catat beberapa poinnya, gue nggak begitu bisa menjabarkan karena ini banyak kutipan dari beberapa pejabat-pejabat yang ada di PSSI. Jadi ada sekjennya, ada beberapa orang yang perlu gue singgung di sini. Gue udah bahas sebenarnya konten ini di channel gue yang satu laginya, tapi gue cuma ngebahas sedikit aja selingan. Di sini gue akan kupas tuntas. Oh, oke. Gue akan mulai. Ini agak sedikit menegangkan. Judulnya Persija jadi korban, PSSI menyerang, JIS memberi jawaban. Ya salah, mantap ini. Oke, jadi gini, gue akan pelan-pelan ya. Gue akan pelan-pelan karena gue baru membuat materi ini. Jadi gue belum banyak menguasai, makanya gue perlu menyontek sedikit catatan yang gue sudah buat sendiri. Gue ngambil beberapa kutipan dari TV, dari macam-macam media yang gue ambil dan gue satukan di sini. Jadi bersabarlah kalian karena konten ini akan sangat panjang. Nanti di akhir video gue akan kasih kata-kata mutiara lagi, yang mana nanti gue akan tahu siapa yang nonton video gue sampai habis. Mantap itu. Kemarin keren banget, luar biasa. Apa kemarin kata-katanya tuh? Anda luar biasa, itu kemarin kata-katanya. Nanti abis dari video ini juga gue akan ngebahas tentang Ismet Sofyan yang udah pensiun. Dan ada beberapa permasalahan di Persija dan lawan kita berikutnya. Jadi kita bahas tentang JIS dulu karena ini lagi mencekam banget nih. Kurang ajar. Oke, jadi PSSI ngaku sudah mengirim tim untuk survei JIS. Wah, salam. Jadi PSSI mengirim beberapa stafnya untuk ke JIS dan menyurvei apakah ini layak atau enggak. Oke, pertanyaan yang muncul di benak gua adalah, emang ngerti? Gitu. Emang lu ngerti, lu ngeliat stadion paling bingung, bagus amat nih stadion, keren amat. Terus apa yang lu mau nilai? Maksud gue, lu kompeten nggak di situ? Ngerti nggak? Kecuali lu ahli sipil, lu arsitek atau lu konsultan perencana, oke lah. Lu PSSI ini lu kan ngurus bola, ya nggak? Nah, lu survei bangunan, ya, gue nggak akan bisa terima jawaban itu karena bukan dari orang yang seharusnya memberi jawaban. Gue gak tahu siapa yang dikirim ya, tapi kalau bukan orang ahli sipil, ya gue gak akan bisa terima itu. Itu yang pertama. Ini akan panjang banget nih. Jadi lu santai dulu. Biasa nyender, ambil bantal, lu senderan di tembok, nyalain kipas, ya gak? Terus lu tonton video gue, ajak keluarga lu berame-rame, kopinya siapin. Oke. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyebut Jakarta International Stadium yang saat ini berada di kawasan Sunter, dia bilang ini, lebih cocok berada di tengah-tengah kota Madrid atau London. Udah gila, orang udah dibikin di situ, disuruh pindahin ke London atau Madrid. Nanti ada yang ngamuk. Yang punya wilayah itu, yang ultrase banyak, omel nanti dia. Kenapa dipindahin ke London? Udah keren di sini, punya gue nih katanya. Hal itu tak lepas dari fungsinya yang mewakili kota di negara tersebut. Ini Jakarta, bos, ini ibu kota. Layak stadion sebagus itu adanya di ibu kota Jakarta. Sangat layak. Itu yang kedua. Pelan-pelan. Oke. Awalnya, nah ini awal kasusnya ini karena pertandingan FIFA Matchday yang akan bertemu Curacao apa nama itu. Sebenarnya yang dipakai JIS. Nah, udah diumumin yang akan dipakai JIS. Wah, bangga kita. Wah, apalagi anak Jackmania sama itu, wih, ini stadion kita mau dipakai ajang timnas. Suatu kebanggaan buat kita. Tapi tiba-tiba dirubah ke Pakansari. Kenapa di Pakansari? Ada banyak spekulasi dari netizen ini yang gue akan singgung sedikit di sini. Jadi ada yang bilang harus kenapa dipindahin ke Bogor? Karena Bogor Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat? Nah, lu coba komen di bawah kenapa di Jawa Barat. Gue nggak mau ngomong, takut. Jadi dipindahin ke Bogor. Pertama, yang gue tangkep ya, murah.
Yang kedua Jawa Barat. Yang ketiga mungkin dikasih gratis sama bupatinya. Itu. Soalnya apa? Soalnya pas lagi main di Surabaya, bupatinya ngasih stadion itu dengan gratis fasilitasnya. Jadi PSSI beberapa kali mengucapkan terima kasih ke Pemda Kota yang udah dipakai stadionnya. Dia bilang terima kasih karena perhatiannya memberikan kita fasilitas dengan gratis. Pengennya gratis. Kalau Anies ngasih gratis mungkin jadi layak FIFA, mungkin. Oke. Sebenarnya gue nggak berani nyinggung masalah yang ini ya, nggak usah dibahas. Itu terlalu tajam. Jangan dibahas di sini, bahaya. Oke. Poin berikutnya adalah stadionnya itu ada di tengah kota. Nanti ada kemacetan dan lain-lain. Ini akan terjawab sama statement gue di akhir nanti. Dia bilang karena di tengah kota dikhawatirkan macet. Kalau lu mengkhawatirkan sekarang macet, Jakarta sampai nanti juga bakal macet. Jadi kapan bisa dipakainya ini stadion menurut PSSI? Mungkin kalau udah diganti semua pengurusnya kali, baru stadion ini disahin. Atau mungkin kalau Anies udah nggak jadi gubernur lagi, baru ini stadion disahin. Mungkin aja, mungkin. Oke, dia bilang dia bilang karena daerahnya padat penduduk. Pertama, gue nggak tahu di sekitar situ padat penduduk atau enggak. Terus, kalaupun padat penduduk, jadi gini, lu kalau misalkan mau ngebangun sesuatu, lu mau bangun rumah, lu mau bangun ruko atau apapun, lu harus ada izin dari Pemda, oke? Nah, izinnya itu harus keluar tergantung. Kalau misalkan lu di daerah resapan, lu nggak akan dikasih izin. Nah, JIS ini stadionnya diizinin, oke? Berarti itu dianggap layak untuk dibangun di sana, oke? Awalnya nih, awal pas minta izinnya. Dan izin ini juga bukan dari zamannya Anies, dari sebelumnya Anies emang udah ada perencanaan ini stadion. Setelah izin keluar dibangunlah si stadion, oke-oke aja. Setelah jadi baru disinggung, kata itu nggak boleh bangun di tengah kota padat penduduk. Ya salam. Oke, gue lanjut lagi. Pihak Jakpro ini yang ngebangun telah menegaskan JIS dibangun sesuai dengan standar FIFA dan sejak proses pembuatan desain dan perencanaan didampingi langsung oleh FIFA. Waduh, jadi pas ngebangun, pas ngerencanain, pas segala macamnya FIFA selalu mendampingi pembangunan itu. Jadi gue nggak tahu, berarti PSSI ini lebih pinter dibanding FIFA. Gue nggak nyebut personal orangnya, tapi gue menyebutkan lembaganya. Nggak ada masalah. Oke. JIS juga jadi gini, bahkan JIS dia udah tahu kalau intrik ini akan terjadi, makanya dia merekrut orang yang ahli banget. Itu namanya agak susah namanya nih, Buro Happold. Buro Happold ini dia adalah konsultan dari Inggris. Ini orang udah biasa banget ngebangun stadion hampir di seluruh dunia. Stadion rata-rata dia perencananya. Mulai dari Qatar, Piala Dunia, dia yang mendesain. Ada salah satu tim Liga Inggris, kalau nggak salah Tottenham Hotspur juga. Orang ini yang ngebangun, yang merencanakan pembangunannya. Jadi, ini udah ahli banget. Luar biasa ahli banget dalam pembangunan stadion. Oke, gue lanjut lagi ke poin berikutnya. Terus yang dipermasalahin ini, pintu masuknya katanya bisnya mentok ke atas. Ya itu memang iya sih. Gue ngelihat videonya memang bisnya agak susah masuk ke dalam. Tapi itu bisa diperbaiki. Gue nggak tahu ya, nggak mungkin atasnya ditinggiin, tapi paling nggak bawahnya itu bisa diangkat lah supaya lebih bawah lagi. Emang iya, gue ngelihat memang bisnya agak susah masuk sih itu ketika mau nurunin si pemain bolanya. Jadi itu memang iya. Jadi kita mesti objektif. Ada yang salah, ada yang benar. Kalau misalkan alasan itu bisa kita terima karena memang iya terlalu pendek, tapi udah diperbaiki. Karena apa? Karena waktu itu tim dari PSSI datang ngasih beberapa poin-poin, terus sama JIS sama Jakpro-nya udah diperbaikin semuanya. Sekarang udah oke. Nah, gue nggak tahu apakah akan ada keputusan baru lagi yang membolehkan atau enggak, tapi yang pasti semuanya sudah oke. Beberapa poin disampaikan oleh PSSI, termasuk yang tadi sarana parkir, terus pintu masuk bis, dan lain-lain. Dan semua udah diperbaiki. Terkait masalah parkir, gue akan jelasin nanti di akhir. Ini menarik banget. Oke, terus Yunus ini Yunus ini kalau nggak salah tadi sekjen PSSI menganggap kalau JIS ini layak dan dapat digunakan untuk timnas pada 3-5 tahun lagi. Gila, berarti kita bisa pakai JIS 5 tahun lagi menurut Pak Yunus yang terhormat. Oke.
Terus dia bilang bisa aja nanti kantung-kantung parkir di luar diperbaiki. Jadi di luar mesti ada parkiran baru untuk Jizz. Terus kemudian juga jalan masuk diperbaiki. Kita tahu bersama bahwa karakter supporter kita kan beda dengan di Eropa. Hah? Macam yang antri dan disiplin. Gue ulangin kata-katanya. Kita tahu bersama bahwa karakter supporter kita kan beda dengan di Eropa. Yang antri dan disiplin. Ketika nanti dengan puluhan ribu supporter hanya dengan satu flow masuk itu kan bisa stagnan, apalagi bos tamu yang kita jaga. Berarti kita dianggap nggak bisa antri. Dia nggak pernah nonton Persija main berarti. Antrinya rapi banget. Aduh, ini mesti di apa ini? Berarti kacau deh ini. Oke, gue lanjutin aja deh. Gue nggak mau ngebahas tentang antrinya anak-anak Jackmania karena luar biasa banget. Gue ngeliat rapi, nggak pernah ada sedek-sedekan, nggak pernah ada naik-naik ke atas besi. Gue yakin paling tertib anak-anak Jackmania sih untuk masuk ke stadion. Menurut gue. Oke. Terus alasan lainnya dia bilang biaya sewa terlalu mahal. Ini inti masalahnya. Terbukti yang tadi gue bilang PSSI memuji yang menggratiskan biaya sewa. Yang tadi Gelora Bung Tomo dan lain-lain itu digratiskan, dipuji sama PSSI. Nah dia nggak mau pakai JIS ini bukan karena hal lain, bukan karena parkirnya, bukan karena apa namanya daerah padat penduduk, apa segala macam. Itu cuma alasan. Intinya mahal. Maunya gratis. Oke, saya sebagai ini apa namanya kutipan lagi. Saya sebagai ketua panitia pelaksana, sekaligus mewakili PSSI mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Surabaya atas kontribusinya selama kualifikasi Piala Asia U20 tersebut. Hal ini tentu bentuk kepedulian Pemkot Surabaya untuk kepentingan tim nasional, kata ketua panitia pelaksana Amir Burhanuddin namanya. Gratis. Terus yang paling bikin kaget apa semua orang ini adalah perkataan dari anaknya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Dia bilang, ya lo udah tahu pasti itu. Coba aja kalau namanya Jawa Barat International Stadium, pasti auto standar FIFA. Mampus nggak lo? Lu melawan tuh. Akhirnya Pakansari yang dipakai, mau nggak mau. Yang gue takutin gini doang nih. Kenapa gue mesti bahas Pakansari? Ini kan main di Bogor. Pakansari itu kan di Bogor ya. Bogor ini kan kota hujan. Gue bukan memprediksi yang belum terjadi, tapi ini sering banget terjadi hujan gede pas lagi pertandingan, banjir. Karena resapannya kurang bagus. Ketika banjir, ada tim internasional yang datang ke sini, tim luar negeri yang datang ke sini, banjir, pertandingan mesti diberhentiin karena banjir, malu. Malu, maksud gue, lo mau yang murah atau mau yang gratis, tapi dampaknya negara kita malu gitu. Nah, kalau lo peduli sama negara Indonesia, harusnya lo nggak mikirin masalah uang, karena uangnya juga bukan uang lo juga. Jadi bayar mahal tentu kualitas bagus. Lo mau gratis ya kualitasnya biasa-biasa aja. Gue yang gue khawatirin cuma satu sih, banjirnya doang. Kalau udah banjir, malu. Karena terbukti beberapa pertandingan, kalau nggak salah Rans juga pernah tanding lawan Persikabo apa waktu itu. Banjir. Lawan apa ya Rans waktu itu ya? Banjir, diberhentiin pertandingannya, kacau. Oke, sekarang inti pembahasannya adalah jawaban dari Jakpro, dari pihak JIS. Waduh, mantap ini. Dibilang kata si salah satu perwakilan Jakpro, dibilang sebetulnya pihak JIS dan PSSI sudah beberapa kali koordinasi. Soalnya sebetulnya pihak JIS sudah beberapa kali koordinasi dengan PSSI. Dan PSSI sudah memberikan PR yang sudah diselesaikan oleh JIS. Salah satunya tadi yang parkir apa segala macam ya. Akses drop off pemain, parkir dan lain-lain sudah diselesaikan. Jadi ada kemungkinan perubahan keputusan dari PSSI jika survei kedua minggu ini dinyatakan layak. Jadi minggu ini akan ada survei kedua. Mudah-mudahan PSSI berubah pikiran. Dan gue berharap netizen ini berpengaruh untuk merubah keputusan PSSI. Karena biasanya kalau udah masyarakat bersatu, biasanya pemerintah agak goyang. Kali ini PSSI biasanya akan mendengarkan suara terbanyak. Gue yakin jadi pertimbangan sih anak-anak Jackmania ikut mengomentari ini. Gue yakin ini menjadi bahan pertimbangan PSSI untuk membolehkan main di JIS. Karena apa? Karena kalau misalkan timnas boleh main di JIS, Persija juga pasti boleh. Nggak mungkin timnas dibolehin, Persija nggak dibolehin. Itu yang jadi dampak ke kita. Lu yang pada berantem, lu yang pada bermain politik, tapi Persija yang kena dampaknya. Anak-anak Jackmania yang nggak bisa menikmati fasilitas yang bagus. Jadi lu berantemnya sono, jangan bawa. Oke, jawaban keduanya,
Tapi gini, jika sudah mengundang gini, jadi si Jakpro juga udah mengundang yang tadi gue udah singgung asesor FIFA, pendamping dari FIFA datang ke sini, lu cek lagi deh. Lu kan kemarin udah ngebantuin gue nih ngecekin sesuai apa enggak. Lu datang lagi sekali lagi deh. Lu cek stadion ini layak apa enggak menurut FIFA. Datang dia, dicek sama dia, bang, layak. Layak dia bilang. Tapi PSSI tanya, layak nggak? Enggak. Oke, terkait lahan parkir. Lahan parkir ini memang sengaja didesain, memang sedikit sih parkirnya, memang nggak banyak parkirnya, ini cuman ada sekitar berapa ribu gitu, 1000 sekian apa untuk mobilnya, nggak banyak. Ternyata ada apa di balik itu, ada sesuatu. Gini, jadi Pemda Kota dan Jakpro ini pengen kalau kita kayak di Eropa. Rata-rata tim di Eropa itu supporternya datang nggak pakai kendaraan pribadi. Gue jarang banget ngelihat supporter pada naik mobil, pada naik motor. Nggak ada, gue nggak pernah lihat. Rata-rata hooligan tuh di Inggris atau ultras di Itali, dia datang itu pada naik kereta, naik bis, naik segala macam, jalan kaki. Rata-rata kayak gitu. Dan dia nggak manfaatin kendaraan pribadinya karena fasilitasnya menunjang. Jangan salah, JIS juga fasilitasnya menunjang. Nanti JIS udah ada busway yang sekarang langsung terintegrasi dengan JIS itu sendiri. Nanti dia akan bikin ada beberapa nih. Ada komuter lain juga nanti yang akan terintegrasi. Jadi lo naik dari komuter lain dari mana aja tuh, itu akan ada stasiunnya ke JIS. Jadi enak banget. Dan itu adanya di pintu utara ya. Jadi lo bisa turun di situ langsung lo masuk ke stadion tanpa lo mesti ke jalan-jalanan. Jadi kita nggak disebut bikin macet jalanan nanti kalau misalkan ada pertandingan Persija di situ. Terus ada beberapa lagi kayak kereta kalau nggak salah. Terus ada busway yang tadi gue udah bilang, busway, komuter lain, terus ada beberapa lah, ada banyak. Terus ada trayek-trayek juga dari bis yang udah langsung terintegrasi dari daerah-daerah ke JIS. Sekarang kalau nggak salah udah ada 2, gue lupa apa itu, tapi nanti akan ditambah. Jadi lu nggak repot gitu, lu nggak mesti mesen yang lain, lu bisa langsung naik kendaraan yang biasa lu naikin dan lu langsung berhenti di stadion. Baliknya pun lu nggak akan bikin kemacetan karena lu langsung masuk bis dari titik drop off-nya stadion. Keren, buat gue keren banget. Ini udah kayak di Eropa. Jadi Jakpro berinisiasi untuk membuat maju Indonesia, tapi sayangnya yang dibikin, yang mau diajak maju pengennya mundur. Jadinya nggak nyambung. Orang mau diajak maju, ternyata dia maunya mengundur. Jadi agak repot. Gitu Jack. Jadi cuman itu yang bisa gue sampein. Kayaknya udah panjang juga ini. Hampir 20 menit lagi ternyata. Nah, ini kata-kata mutiara di akhir. Apa ya yang enak ya? Apa ada yang enak ya? Kalau lo nonton gue sampai detik ini, lo tulis di kolom komentar ya salam. Ya salam. Lo tulis begitu berarti lo penonton gue sampai detik ini. Oke Jack. Jadi sekian video dari gue. Mudah-mudahan Persija bisa memakai stadion kebanggaan kita. Ini punya kita, punya Persija. Jangan ganggu kesenangan kami. Karena udah gak usah dibahas deh. Oke deh, Persija Inside mengundur. Mundur dulu.